Diabetes ini bahaya banget guys, dan saat ini jadi ancaman tiap orang tanpa terkecuali. Karena ini erat banget kaitannya dengan gaya hidup. Siapapun yang baru mengalami ini, biasanya itu nggak akan muncul gejala apapun dan kelihatan sehat-sehat aja. Sampai akhirnya di satu titik, itu mulai muncul gejala satu persatu. Dan kita akan bahas gejalanya di video kali ini. Assalamualaikum, halo semua. Buat yang baru lihat, kenalin aku Fania Utami, seorang dokter, educator, dan pemilik klinik Kia. Klinik preventif yang berfokus pada pencegahan penyakit, mostly yang berkaitan dengan gaya hidup, termasuk pencegahan diabetes. Di video kali ini kita akan bahas tentang gejala diabetes. Ini penting banget kalian tahu gejala ini supaya lebih aware dan bisa ambil tindakan sedini mungkin. Diabetes itu sendiri adalah keadaan tubuh yang tidak bisa mengatur gula darah secara baik. Dan ini terjadi terus-menerus. Kalau berlangsung lama, hal ini nanti akan membuat kerusakan di jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, saraf, di banyak banget organ. Jenis diabetes yang paling umum terjadi dan saat ini mengancam siapapun tanpa terkecuali itu adalah diabetes tipe 2. Harusnya gula darah dari makanan dan minuman yang diserap lewat saluran cerna itu tuh bisa masuk ke dalam sel. Yang punya job desk utama memasukkan gula dari pembuluh darah ke sel itu adalah insulin. Nah, tapi kalau jumlah insulinnya itu nggak cukup atau insulinnya sih ada, cuma kok kayaknya gabut ya, alias tuh kerjanya nggak efektif. Maka gula yang harusnya tuh bisa masuk ke dalam sel di tubuh, lalu jadi bahan bakar untuk metabolisme, tapi malah jadi numpuk di pembuluh darah. Itu dia kenapa gula darahnya tinggi. Disclaimer dulu, diabetes itu awalnya nggak ada gejalanya. Ketika udah muncul gejala, artinya diabetesnya itu sudah berprogres. Dan gejala ini nggak semuanya terjadi di penderita diabetes, karena tiap orang itu unik. Gejala yang muncul itu nanti akan berkaitan dengan progres diabetes di tubuh masing-masing orang dengan diabetes. Jadi jangan nunggu gejala ini muncul semua dulu, baru periksa ke dokter, karena takutnya nanti itu udah telat. Prinsipnya itu lebih cepat, lebih baik. Kalau ada gejala at least 2 atau mungkin 1 bahkan yang muncul, nggak ada salahnya untuk langsung periksa ke dokter. Oke, ini ada beberapa gejala yang perlu diwaspadai. Sering buang air kecil atau poliuria. Gini, tubuh kita tuh pinter banget, punya berbagai mekanisme untuk menjaga supaya tetap seimbang. Masya Allah banget. Makanya harus banyak-banyak bersyukur. Nah, kalau ada kondisi gula darah tinggi, maka tubuh itu akan berusaha. Salah satu bentuk usahanya adalah ada peran ginjal di sini. Jadi ginjalnya itu kerja keras. Oh, di pembuluh darah banyak gula nih, itu tuh nggak normal, harus dibuang. Gimana caranya? Ya udah, ginjal ambil peran itu untuk ngebuang gula darah yang berlebihan di pembuluh darah dan dibuang lewat urin. Nah, hal ini bikin orang dengan diabetes itu salah satu gejalanya adalah sering pipis. Tapi belum tentu semua orang yang sering pipis itu udah pasti diabetes. Belum tentu kayak gitu ya, jadi jangan langsung curiga dulu. Bisa jadi karena memang lagi ada infeksi saluran kemih, atau memang juga lagi traveling nih ke tempat yang dingin, jadinya frekuensi buang air kecilnya lebih banyak daripada sebelumnya. Cuma kalau kalian bingung dan nggak yakin, gak ada salahnya untuk periksa ke dokter ya, supaya bisa dievaluasi. Rasa haus berlebihan atau polidipsi. Ini adalah salah satu gejala klasik dari diabetes. Karena sering buang air kecil, tubuh akan kehilangan banyak cairan kan? Nah, hal ini memicu pusat rasa haus di otak. Jadi otak akan kasih sinyal tuh. Cairan di tubuh kurang nih, ayo dong ditambah lagi. Nah, hal ini yang akan bikin rasa haus yang berlebih. Rasa lapar berlebihan atau polifagia. Ini terjadi karena sel-sel di tubuh itu terus-terusan kasih sinyal lapar. Karena selnya tuh nggak dapet gula. Sebenarnya gulanya kan ada ya, cuma gulanya itu sayangnya numpuk di pembuluh darah. Dan karena di tubuh itu insulinnya nggak ada sama sekali, atau ada tapi kerjanya itu gabut, jadi kerjanya itu nggak efektif. Padahal itu kerjaan utamanya insulin. Jadinya gula darahnya tuh nggak bisa nih masuk ke dalam sel. Atau kalaupun bisa, karena orangnya olahraga, fun fact, olahraga itu bisa bukain pintu sel supaya gulanya masuk ke dalam sel, tapi nggak banyak, cuma dikit, tetap butuh insulin. Nah, karena memang bisa masuk, tapi cuma sedikit, akhirnya tetap deh berasanya
kayak nggak cukup aja untuk metabolisme. Nah, di sini akhirnya tuh otak tuh nangkep sinyal itu. Oh, selnya kelaparan nih. Nah, di situ otaknya tuh kasih komando dan kasih sinyal. Akhirnya timbul rasa lapar yang terus-menerus walaupun udah makan banyak. Berat badan turun drastis yang tanpa sebab. Ingat ya, tanpa sebab. Jadi jangan disamain sama orang-orang yang lagi disiplin banget defisit kalori dan rajin olahraga untuk nurunin berat badan. Kalau dalam case diabetes, ini tuh bener-bener gak ada angin, gak ada hujan. Kok tiba-tiba bajunya longgar ya? Padahal nggak lagi defisit kalori, nggak lagi diet untuk nurunin berat badan, tapi tiba-tiba berat badannya turun sendiri. Kenapa ini terjadi? Gini, meskipun orang dengan diabetes tuh makannya banyak banget, tapi tubuh orang dengan diabetes itu nggak bisa pakai gula untuk energi, untuk metabolisme tubuh. Sel-selnya tuh nungguin gula atau glukosa. Itu tuh nggak dapet-dapet, padahal kayak udah kasih sinyal ke otak. Oh, lapar nih, lapar. Nggak ada nih gulanya. Nggak ada nih pengen metabolisme gimana? Nggak ada nih gulanya, glukosanya. Nah, itu kan karena stuck kan dan numpuk gulanya tuh di pembuluh darah kan. Tapi tetep kan, walaupun itu terjadi, walaupun selnya tuh kayak nungguin gula, nungguin glukosa nggak dapet-dapet, nih harus gimana dong gitu. Padahal kan jantung tetap harus berdetak, fungsi paru juga harus baik supaya bisa tetap napas, otot juga tetap harus punya energi buat jalan, buat naik tangga. Gimana dong nih gitu kan. Maka dari itu mulailah tubuh memecah energi dari sumber yang lain, yaitu dari cadangan lemak tubuh. Dan ini menyebabkan penurunan berat badan yang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba turun gitu aja. Kelelahan. Hal ini tuh terjadi karena sel-sel nggak dapat glukosa yang cukup untuk menghasilkan energi. Sehingga fungsi selulernya menurun dan tubuh itu merasa lelah. Infeksi kulit dan saluran kemih. Gula darah yang tinggi itu jadi favorit banget buat bakteri, untuk jamur juga, dan juga menurunkan sistem imun. Makanya orang dengan diabetes itu resiko infeksinya meningkat. Jadinya bisa lebih rentan terkena infeksi kulit maupun infeksi saluran kemih. Punya luka yang susah banget sembuhnya. Gula darah kalau numpuk di pembuluh darah, kalau tinggi di situ, maka nanti akan mengganggu sirkulasi darah. Bayangin aja jalan tol, kalau misalnya ada kebanyakan mobil, pasti kan keganggu juga ya, nanti jadi mandek gitu kan, jadi macet, jadi padat merayap, atau bahkan stuck total di situ. Nah, ini juga yang terjadi pada orang dengan diabetes. Maka hal ini juga nanti akan memperlambat proses penyembuhan luka. Hal ini membuat kalau penderita diabetes mengalami luka, maka nanti penyembuhannya itu lumayan tricky dan memang butuh waktu yang lebih lama untuk sembuh. Gatal atau pruritus ini juga salah satu gejala diabetes, dan ini bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama itu karena sirkulasi darahnya yang kurang baik, karena aliran darahnya nanti menurun. Itu tuh bikin kulit jadi kering dan juga rentan iritasi, dan nanti akhirnya bisa memicu gatal. Ini juga nanti akan mempersulit sirkulasi nutrisi, oksigen ke area itu, dan akhirnya nanti yang tadinya gatal, digaruk, terus akhirnya luka. Nanti kalau luka juga jadi akan tricky juga proses penyembuhannya. Yang kedua, infeksi kulit. Kadar gula yang tinggi itu kan jadi favorit banget nih untuk jamur, bakteri, ya kan? Nah, kalau kulitnya terinfeksi, itu nanti bisa juga salah satu gejalanya adalah gatal di kulit. Tiga, kulitnya kering atau serosis. Jadi gula darah yang tinggi itu juga bisa bikin cairan di tubuh banyak yang hilang karena banyak keluar dari urin. Frekuensi buang air kecilnya meningkat. Nah, ini bisa mengurangi juga kelembapan kulit. Akhirnya nanti kulitnya jadi kering, terus mudah teriritasi, dan menyebabkan gatal. Kebas atau neuropati. Gula darah yang tinggi dalam jangka waktu yang lama itu tuh bisa menyebabkan kerusakan di pembuluh darah kecil yang memang menyuplai ke saraf. Dan ini bisa mengganggu fungsi saraf yang akhirnya salah satu gejala yang muncul adalah adanya sensasi kebas ataupun kesemutan. Dan biasanya ini terjadinya di kaki maupun tangan.
Penglihatan kabur ini juga salah satu gejala diabetes. Ini terjadi karena kadar gula yang tinggi itu tuh bisa bikin gangguan pada lensa mata, terus juga bisa bikin gangguan pada retina mata. Dan nanti salah satu gejala yang muncul itu adalah penglihatannya jadi kabur. Itu dia penjelasan singkat mengenai gejala diabetes yang penting banget kalian tahu. Jika kalian atau orang terdekat ada yang mengalami hal ini, sebaiknya langsung ya konsultasi ke dokter. Bukan apa-apa, tapi kalau misalnya ketahuannya lebih cepat, dievaluasinya lebih cepat, lalu dapat treatmentnya juga lebih cepat, itu juga nanti akan jauh lebih baik hasilnya dibanding ditunda-tunda sampai akhirnya terlambat dan diabetesnya sudah berprogres. Semoga informasi di video ini bisa sedikit membantu. Jangan lupa subscribe karena akan ada lebih banyak video tentang diabetes di channel ini. Semoga kita dan orang kesayangan kita sehat selalu. Sekian video kali ini. Assalamualaikum.